Ande-ande lumut. Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa. Ada apa? Kamu siapa? Aku hanya gadis biasa yang ada di sana. Apakah aku boleh tempat di sebenarnya? Aku bisa melakukan pekerjaan apapun. Aku tidak mengenalmu. Aku mohon. Baiklah, aku angkat kau menjadi anakku. Akan kunamai kamu sebagai Kelinting Kuning. Baik, Kelinting Kuning, perkenalkan dirimu kepada kakak-kakak. Tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisa hanya menyuruh saja. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Aku ingin meminta tolong kepadamu untuk mencari informasi tentang Dewi Sekartaji ke desa-desa. Ini antara kita berdua. Aku sudah memberimu amanah. Aku harap kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Baik, Tuan. Aku akan bekerja. Kamu tahu nggak sih kalau Dewi Sekartaji itu kabur dari kerajaan? Aku mendengarnya, tapi aku tidak tahu. Ya sudah ya, berapa? Permisi, aku mau beli sayuran. Mau yang ini sama ini. Kamu tahu nggak sih kalau Dewi Sekartaji itu kabur dari kerajaan? Aku pernah mendengarnya dan katanya dia tinggal dengan seorang janda dan rumahnya udah jauh dari sini. Oh ya sudah, terima kasih ya. Jadi berapa? 5.000 saja. Terima kasih. Sama-sama. Permisi Tuan. Dia tinggal bersama seorang janda dan rumahnya tidak jauh dari pasar. Baik, terima kasih atas informasi. Panji Asmarabangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Kelenting Kuning tinggal. Nama saya Grandi Lumut, saya sedang mencari calon istri. Jika Anda mempunyai seorang anak gadis, bolehkah Anda memperkenalkan dengan saya? Baik,
Jika ada, temui saya di rumah pinggir seberang sungai. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Klenting abang, klenting ijo, dan klenting biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Tuh, sapuin rumah ini. Kamu tuh gak pantas jadi istrinya ada lumut. Nih, sekalian cuciin bajunya. Nih, sekalian cuciin bajuku. Pokoknya harus bersih. Jangan sampai ada yang kotor. Kamu tuh gak usah ingin ya. Sampai ada debu yang tersisa ya. Klenting kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba, datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Dan bawalah cambuk ini. Kata sang bangau. Klenting kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Ketika kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai, mereka bingung. Tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu bagaimana mereka menyeberang? Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Beberapa saat kemudian, sampailah Klenting kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Klenting kuning harus menciumnya. Klenting kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkannya. Kesabaran Klenting kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika itu juga, air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membantu Klenting kuning menyeberangi sungai. Tiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Klenting abang, Klenting ijo, dan Klenting biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut. Tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih. Mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Klenting kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut memilih Klenting kuning sebagai istrinya karena dia tahu bahwa Klenting kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Akhirnya Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia.